Om Swastiastu. Berjumpa kembali sahabat Bali Traditional Culture. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya hidup berbahagia dan sukses selalu. Pada kali ini kita akan melakukan kunjungan ke Museum Subak Bali yang ada di Desa Sangulan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Nah, di sana kita akan melihat jadi peralatan-peralatan yang pernah dipakai oleh para pendahulu kita yang mungkin saat ini masih juga dipergunakan. Ada beberapa yang masih digunakan untuk keperluan pertanian. Nah, bagi sahabat Bali tradisional yang berada di luar Bali yang mungkin belum mengerti dan paham dengan subak, mungkin sedikit nanti kita jelaskan. Jadi untuk diketahui saja bahwa subak itu adalah merupakan sistem pengairan yang ada di Bali yang disebut dengan subak. Jadi ada pemimpin subak yang disebut dengan pekaseh. Pekaseh subak itu yang nanti yang memberikan kebijakan-kebijakan tentang adanya pertanian di Bali yang termasuk dalam penanaman padi ataupun palawija yang ada. Kemudian bagaimana cara mengaturnya biar ada kesamaan, ada kesetaraan antara petani dengan petani yang lainnya. Nah, demikian, mari kita untuk menyikat waktu, kita langsung saja menuju Museum Subak Bali. Nah, ini adalah tampilan dari depan Museum Subak Bali yang kalau kita dari arah Denpasar kita bisa di Simpang Kediri belok kiri, kemudian di Simpang Rindam lurus, ada di Simpang DPR belok ke kiri, kemudian kita akan ketemu dengan Balai Museum Subak Bali. Nah, ini adalah tampak depannya, dan kemudian di dalamnya nanti kita akan bisa melihat tentang keragaman tradisi Bali yang di sini mungkin bisa kita saksikan bersama. Ini ada kalau di Bali namanya sokasi yang disebut dengan bakul, kalau bahasa Indonesia bakul itu tempat untuk menyimpan nasi. Nah, kemudian di sini kita melihat adanya alat untuk menumbuk padi atau ketungan. Jadi bentuknya sini agak panjang yang biasa dipakai oleh para pendahulu kita. Kalau zaman sekarang ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah menggunakan alat protok padi itu dores. Kalau sebelumnya itu padi dipotong dengan menggunakan ani-ani, kemudian dijemur, setelah kering ditumbuk di sana. Nah, kemudian ini yang namanya ini bajak. Ya, kalau di Bali dibilang kaun lampit. Nah, demikian. Jadi mohon maaf kurang lebihnya, mungkin nanti bisa kalau ada yang kurang silahkan dibahas di kolom komentar. Jadi ini adalah alat untuk membajak sawah pada zaman dahulu. Nah, pada sesi ini ada 2 kerbau atau mungkin 1 kerbau atau 1 sapi. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ini namanya lesung. Jadi untuk menumbuk padi, jadi padi yang sudah dirontokkan tadi ditumbuk di sini supaya menjadi beras. Nah, ini adalah lesungnya. Jadi padinya ditaruh di sini di dalamnya, kemudian ditumbuk dengan menggunakan alu. Nah, setelah itu ditapis dengan menggunakan tapis, kalau di Bali namanya nyiru. Kemudian makanya hasilnya akan menjadi beras. Nah, jadi ini juga kita melihat ini namanya tengalo. Tengalo kalau bahasa Indonesia namanya alat bajak. Jadi di depannya itu ada sapi atau kerbau 1 atau 2 ekor sesuai dengan biasanya yang dimiliki oleh petani. Nah, biasanya kalau dipakai itu 2 ekor. Ini adalah alat untuk membajak sawah, dan ini juga ini namanya kaun lampit. Nah, ini kaun lampit pada saat tanah sudah dibajak, kemudian dicangkul, diratakan. Nah, untuk meratakan ini hasil cangkulan ini diinjak-injak tanahnya, kemudian dilampit dengan menggunakan, artinya diratakan dengan menggunakan kaun lampit. Nah, ini namanya kaun lampit. Nah, biasanya kalau anak-anak senangnya mainnya di ini. Nah, dan ini kaun lampit ini ditarik oleh sapi atau kerbau. Jadi biasanya anak-anak duduk di atasnya itu.
jadi main-main di sana. Nah, ini yang namanya okokan. Ini alat keroncongan yang biasa taruh di leher sapi. Biasanya ini ditaruh di kerbau. Kalau sapi terlalu besar kayak ini untuk kerbau. Jadi ini untuk penghias kerbau apabila dia jalan berbunyi gundung-gundung-gundung. Nah, itu disebut dengan okokan. Dan sekarang juga sudah ada seni okokan ini. Seni okokan yang menggunakan bekas daripada yang dipakai oleh kerbau. Nah, ini adalah gerobak. Jadi ini gerobak yang zaman dulu kalau mengangkut hasil panen menggunakan gerobak ini. Jadi gerobak itu biasanya kalau padi-padi itu kan dipotong dengan ani-ani, kemudian diikat-ikat. Setelah besar yang namanya bentelan itu ditaruh di dalam gerobak itu, dan kemudian baru diangkut. Bisa menggunakan tenaga manusia atau hewan seperti sapi. Nah, demikian. Nah, ini kita melihat ada orang-orangan di sawah. Jadi ini juga dipajang di sini. Jadi sarana untuk biasanya menghalau hama seperti burung dan lain sebagainya, itu ditaruh di dalam sawah itu untuk menakut-nakuti sawah. Dan di sini juga kita melihat ada yang dipajang di bagian etalase ini, ada beberapa peralatan-peralatan pertanian yang dari dulu dan sampai sekarang masih sering digunakan. Dan di sini juga ada perlengkapan dapur tradisional. Kalau ini namanya paon. Jadi ini namanya paon atau dapur. Jadi dapur ala Bali yang seperti ini. Jadi sangat tradisional sekali, di mana tidak ada menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari besi ataupun metal. Nah, demikian. Jadi ini ada batu ulatnya, coba dilihat, dari batu semua. Dan kemudian ini ada sepit namanya, capit untuk membolak-balikkan api dan sayuran. Dan ini namanya kuskusan. Jadi untuk mengukus nasi namanya kuskusan. Jadi di bawahnya juga masih terbuat dari keramik. Karena lihat, jadi sangat tradisional sekali ini pada zaman dahulu. Nah, ini namanya bakul nasi. Kalau di Bali namanya sok kasi. Nah, di Bali namanya sok kasi. Ini yang biasanya kalau nasi sudah masak taruh di sana. Nah, ini kita bisa melihat ini padi-padi yang dipanen seperti ini. Jadi dipotong padinya dengan menggunakan ani-ani, dan ini juga adalah alat pertanian juga. Ini ada nyiru-nyiru pada saat padi ditumbuk, dan ini ada alunya juga, alat untuk menumbuk padi yang tadi yang ada di lesung saya sampaikan itu. Jadi padi taruh di lesung kemudian ditumbuk dengan menggunakan alu itu. Nah, kemudian di sini juga ada alat untuk untuk memikul padi yang terbuat dari bambu. Jadi padinya kalau dari sawah itu ditaruh pada bambu ini, kemudian dipikul, dibawa pulang. Nah, di sini juga kita bisa melihat adanya miniatur atau maket tentang bangunan yang ada di Bali. Jadi ini susunan bangunan yang ada di Bali secara tradisional, dan sampai sekarang juga masih harus begini. Kalau untuk bagi yang memiliki lahan mencukupi, membuat bangunannya seperti ini. Jadi sesuai dengan Asto Kosalo Kosali. Jadi semua pembangunan itu mengikuti aturan dan tatanan dan peruntukannya. Jadi tidak sembarang kita bisa membuat bangunan. Jadi untuk tempat tidur, untuk dapur. Nah, demikian juga pintu keluar atau angkul-angkul semua ada aturannya, ada tatanannya, ada susunannya sesuai dengan arsitektur Bali, sesuai dengan susunan, ya kalau di Bali namanya Asto Kosalo Kosali. Jadi letak susunan dan struktur bangunan yang ada pada perumahan itu tidak boleh kita sembarang untuk melakukan pembangunan, karena kalau kita salah membangun rumah ataupun membangun sesuatu bangunan, itu akan berakibat buruk sekali terhadap penghuni daripada rumah itu. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa bangunan yang mungkin saya tidak bisa jelaskan. Nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Jadi ini adalah merupakan miniatur saja. Jadi dalam video berikutnya nanti saya akan menjelaskan bangunan-bangunan yang ada sesuai dengan struktur atau bangunan Bali. Jadi tatanan tempat-tempat bangunan-bangunan yang ada di Bali
Dan sampai saat ini masih dilaksanakan, dan memang di masyarakat sendiri tidak berani untuk merubahnya. Nah, namun demikian seiring dengan kemajuan zaman juga, karena mungkin dari keadaan tanah juga mungkin tidak memungkinkan, jadi ada beberapa bangunan yang memang tidak bisa dibangun, itu bisa dibijaksanai mungkin karena memang kalau dari segi lahan mungkin sudah agak berkurang untuk di Bali. Nah, demikian sehingga untuk bangunan-bangunan ini biasanya ada pada rumah-rumah pokok, yaitu mungkin kalau yang di kampung-kampung, nah demikian, atau rumah-rumah. Walaupun di kota juga kalau memang sudah memenuhi syarat untuk tanahnya untuk membangun bangunan ini, terbentuknya ini, harus sebenarnya wajib kita untuk membuat bangunan seperti ini. Karena apa? Karena itu memang untuk keselamatan kita semua. Karena ada susunan tatanan untuk pembangunan Bali. Nah, ini kita juga bisa di sini banyak dipajang jenis-jenis lelakut atau alat-alat untuk pertanian. Nah, demikian. Jadi di sini ini kita bisa melihat di sini alat untuk pertanian, ada sabit. Nah, ini namanya penatapan. Jadi kalau padi sudah diikat, itu dipukul-pukul dengan alat itu, sehingga untuk gampang kita menusuknya dan dipikul membawa pulang. Nah, pada zaman dahulu admin pernah mengalami hal ini. Jadi pernah mengalami masa-masa ini waktu masih kecil. Jadi admin juga pernah mengalami masa-masa ini, memotong padi dengan menggunakan ani-ani dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat bubu, jadi alat untuk menangkap ikan bagi para petani. Kadang-kadang kalau sudah selesai melakukan kegiatan untuk pertanian, bisa mengisi waktu sambil menunggu hasil panen dengan menangkap ikan. Nah, ini adalah salah beberapa jenis alat penangkap ikan. Di sana ada bubu juga, ada seser. Nah, ini seser namanya kalau untuk namanya ada satu binatang di sawah, belau itu ya, itu yang larva sebelum terjadinya capung, sebelum terjadi dia menjadi capung, namanya belau. Nah, itu biasanya itu dimakan oleh masyarakat, itu enak sekali itu, misalnya dipepes dan lain sebagainya dengan berbagai jenis masakan. Nah, di sini juga kita bisa melihat alat-alat seperti sabit, itu masih sampai sekarang masih dipergunakan juga, dan beberapa alat lainnya seperti cangkul dan lain sebagainya. Nah, ini adalah miniatur patung dari keindahan suasana panorama pada saat zaman dahulu. Nah, seperti ini. Ini keadaan ini memang pernah dan memang terjadi zaman dulu, sehingga ada beberapa kenapa sampai ada patung-patung seperti ini, ada anak naik kerbau, ada anak naik sapi, memang pernah seperti itu. Dan admin juga pernah mengalami masa-masa ini. Jadi kita pada saat setelah tanahnya dibajak, kita bisa bermain dengan binatang itu, naik kerbau dan lain sebagainya. Dan ini juga kita tampilkan lagi, ini namanya ketungan. Jadi padi yang sudah dipotong-potong itu setelah dijemur dimasukkan di sini, kemudian ditumbuk dengan menggunakan alu, sehingga dia itu dari tangkai dengan padinya terpisah. Ini bentuknya panjang sekali. Ini ditumbuk oleh beberapa ibu-ibu biasanya. Jadi ada 3-4 orang ibu-ibu atau bahkan 6. Jadi secara bergantian mengayuh daripada alunya itu untuk merotokkan padi-padi. Nah, ini saya masih teringat ke masa yang dulu lagi. Jadi memang saya pernah juga mengalami hal ini, dan ini juga ditampilkan lagi. Nah, ini namanya bakul. Kalau di Bali namanya sokasi. Jadi sokasi ini nasi itu kalau sudah masak dikukus itu, naruhnya di sini di dalam bakul ini. Nah, di sana itu ada ceret-ceret yang dari keramik itu. Nah, ini adalah alat-alat untuk yang dipergunakan oleh masyarakat kita yang dahulu, dan sekarang juga masih banyak, termasuk admin juga masih menggunakan alat-alat ini untuk di dapur. Nah, demikian. Nah, ini adalah ilustrasi dari dari Betari Sri. Jadi yang perwujudan Tuhan sebagai simbol daripada kesuburan,
kesuburan pertanian, kesuburan padi. Jadi beliaulah yang memberikan anugerah untuk kesuburan yang padi di Bali yang disebut dengan Betari Sri. Nah, biasanya ini beliau dipuja, disembah di ulun Carik yang disebut dengan Bedugul, yang sering untuk kita memohon supaya selalu diberikan panen yang berlimpah ruah. Nah, sahabat Bali tradisional, nanti silahkan kalau ada waktu berkunjung bagi yang senang dengan tradisi, dengan budaya adat Bali yang terutama dalam hal pertanian atau subak, dengan alat-alat apa yang mungkin pernah dipakai oleh masyarakat Bali dahulu dan sampai sekarang ada beberapa memang yang sudah tidak dipakai dan beberapa juga masih ada yang digunakan. Nah, ini adalah ilustrasi dari anak kecil yang naik kerbau sambil meniup seruling yang mencerminkan keindahan pada masa dahulu. Keasrian alam manusia dengan hewan itu sangat terjaga sekali. Nah, ini adalah figur artinya seperti ini keadaan petani pada saat di sawah, dengan dengan gaya tradisionalnya. Ada di belakangnya ada sabit, kemudian dengan memegang cangkul. Kalau kita melihat ini, sepertinya kalau kita masuk ke museum ini, kita akan dibawa untuk kembali lagi ke zaman dahulu. Nah, di sini juga ditampilkan di sini di Museum Subak Bali ini ada miniatur daripada sistem pengairan di Bali yang tadi saya sebut dengan subak. Ini adalah Museum Subak. Jadi untuk sistem pengairannya, jadi airnya datang dari hulu kemudian ke hilir. Kemudian di sana di bendung ada bendungan, kemudian dialirkan dalam sungai-sungai kecil, kemudian dan bendungannya itu juga dibagi airnya, bukan untuk satu saluran kali kecil itu, tidak, nanti dibagi apabila di belakangnya juga ada subak, nanti dibagi juga. Nah, demikian dari kali kecil itu mengalir ke bawah, kemudian ada bendungan yang lebih kecil lagi. Kemudian air itu keluar yang disebut dengan tali kunde. Tali kunde itu nanti yang membagi air itu ke bagian sawah-sawah itu yang diukur dia punya airnya itu sesuai dengan luas sawah yang disebut dengan temuku. Jadi alat pengukurnya itu namanya temuku. Jadi tidak boleh melebihi daripada debit air yang telah ditentukan oleh mekel subak atau pekaseh subak. Nah, di sini juga kita bisa melihat di sini ada topi-topi. Nah, ini topi yang dibuat dari dari bambu. Ada beberapa juga yang dibuat dari pelepah pinang. Topi yang besar itu dibuat dari pelepah pinang. Nah, ini juga di sini kita bisa melihat miniatur dari persawahan, miniatur subak. Jadi semua apa yang ada di Bali itu yang berhubungan dengan subak. Jadi kita bisa menyaksikan dan menyimak di sini. Silahkan kalau ada waktu bermain ke sini atau kita menikmati suasana Bali dengan sistem pengairan subaknya dan alat-alat tradisional yang dipakai untuk melakukan kegiatan pertanian. Nah, di sini kita bisa melihat alat-alat pertanian seperti ini yang namanya sejenis bajak juga untuk menggemburkan padi. Jadi kali ini ditarik oleh orang, juga bisa ditarik oleh hewan. Nah, tapi yang ini biasanya ditarik oleh orang. Jadi pada saat tanah dibajak, dicangkul, kemudian diratakan dulu dengan alat ini, kemudian baru menggunakan yang rata tadi yang namanya pelasah itu. Nah, ini adalah jenis-jenis cangkul. Ada cangkul yang giginya 4, kalau di sini disebut dengan tambah gigi 4. Nah, ini ada cangkul yang rata begitu, ada yang giginya 4, ada yang 2, ada yang 3, nah bermacam-macam sesuai dengan peruntukannya.
Nah, di sini juga kita bisa melihat ini alat-alat untuk melakukan persembahyangan ada juga di sana. Nah, ini adalah miniatur daripada pembagian air yang saya sampaikan tadi dari Talikunda menuju ke persawahan-persawahan. Nah, di sini yang ini namanya Temuku, kalau di tempat saya namanya Temuku. Jadi air itu dibagi di sana sesuai dengan luas daripada tanah persawahannya. Jadi itu sudah ada prosentasenya, itu tidak boleh melebihi persentase. Ini dibagi dengan menggunakan perhitungan yang sangat matang sekali, sehingga dari hulu sampai ke hilir itu, dari subak itu, dari pertanian itu semua akan mendapatkan air yang sama. Jadi tidak ada yang kekeringan, tidak ada yang terlalu basah, sehingga itu semua merata dalam satu subak itu mendapatkan air. Itu tujuannya pembagian air ini yang kita sebut dengan sistem pengairan subak ini. Jadi ada yang mengaturnya yang disebut dengan pekaseh subak, yaitu kepalanya itu yang disebut dengan pekaseh subak. Nah, di sini juga ada kita melihat ini adalah kentongan. Kentongan ini adalah sarana untuk mengumpulkan masyarakat subak. Itu biasanya kalau dipukul kentongan itu masyarakat subak berkumpul sebagai sarana komunikasi untuk mengumpulkan masyarakat subak. Nah, ini adalah beberapa tipe-tipe atau jenis-jenis temuku yang saya sebutkan tadi, yaitu alat untuk membagi air supaya air itu benar-benar adil, semua dari hulu sampai hilir mendapatkan air yang sama. Jadi semua subak itu mendapatkan air sehingga kita bisa melakukan panen secara merata dan bagus. Nah, semeton Bali tradisional. Jadi kalau berbicara dengan alat-alat, ini juga disebutkan alat-alat pertukangan juga ada di sini untuk membuat bangunan, membuat rumah. Nah, ini gergaji yang dipakai, gergaji besar ini biasa dipakai dua orang yang memegangnya di bagian ujung sebelah dengan ujung sebelah, kemudian ditarik berdua. Dan ini adalah alat-alat yang sangat tradisional sekali yang dipakai pada zaman dahulu, yang mungkin sekarang sudah tidak bergunakan kembali karena sudah ada alat-alat yang canggih, sensor dan lain sebagainya. Dan ini adalah merupakan dan ini kita melihat ada keropak di sini untuk menyimpan lontar itu. Jadi kesusastraan Bali itu yang berbentuk lontar, dan sampai sekarang itu masih ada dan masih dibuat, artinya masih banyak yang menulis dengan lontar karena menggunakan huruf atau sastra Bali. Dan banyak lagi di sini yang mungkin bisa kita lihat, bisa saksikan. Jadi saya yakin kalau kita sampai masuk ke Museum Subak ini sangat jadi kita sangat merasa terharu dan demikian. Jadi melihat dengan adanya peralatan-peralatan yang zaman dulu kala itu masih kita bisa melihat di sini, walaupun di beberapa tempat atau perkampungan mungkin kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa melihat di sini. Nah, sepertinya hal ini kita bisa melihat ini ada kaun lampit ini, kaun lampit di sana ada keroncongan juga. Atau okokan. Nah, ini namanya uge, yang di atasnya ini, di depan ini namanya uge. Itu untuk mengikat leher kerbau atau sapi. Dan ini namanya kaun lampit juga, yang untuk meratakan padi setelah dibajak kemudian dicangkul. Nah, kemudian diratakan dulu dengan menggunakan ini sebelum diratakan dengan pelasah namanya, yang kayu yang bentuknya rata untuk meratakan sehingga siap untuk ditanami padi, ditandur. Nah, demikian. Nah, di sini ini namanya bajak yang dimana matanya itu terbuat dari besi untuk membalikkan tanah yang di bawah itu biar terbalik ke atas, sehingga ada perubahan tanah dari yang di atas itu ke bawah, dia dari bawah ke atas. Ini yang membalikkannya menggunakan bajak ini. Nah, sebenarnya ini yang sebenarnya paling praktis kalau menurut saya. Nah, cuma
Dan memang sekarang juga traktor-traktor ini juga menyajikan juga ya alat bajak seperti ini. Bukan hanya sekedar pakai gigi putar itu saja, tidak. Ada juga beberapa traktor yang digunakan oleh petani yang menggunakan bajak seperti ini. Nah, ini adalah miniatur ibu-ibu yang sedang membawa hasil panennya, yang ada padinya ada di atas. Nah, seperti inilah keadaan Bali pada zaman dahulu yang masih sangat tradisional, yang ada semua dilukiskan, semua digambarkan ada di Museum Subak Bali ini yang ada di Desa Sangulan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Nah, sahabat Bali tradisional, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Jadi untuk lebih lengkapnya silahkan berkunjung ke Museum Subak Bali untuk menikmati suasana Bali pada zaman dahulu, Bali tempo dulu, yang mungkin ada beberapa alat-alat yang sampai saat sekarang masih dipergunakan oleh kita semua untuk melakukan kegiatan pertanian. Jadi mohon maaf kurang lebih atas penyampaian dan penjelasan saya. Nanti untuk video berikutnya saya akan menyampaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Itu ada bangunan-bangunan Bali yang juga ada di Museum Subak Bali itu. Jadi di sana di Museum Subak Bali itu bisa menyajikan alat-alat pertanian yang dikemas seperti yang saya sampaikan tadi. Di sana juga ada contoh-contoh bangunan Bali yang sampai saat ini juga masih dilestarikan dan masih berlaku untuk masyarakat Bali untuk secara keseluruhan yang masih memiliki tanah yang luas untuk membuat bangunan-bangunan di Bali. Di sana juga ada subaknya juga, tapi untuk saat berkunjung beberapa hari lalu saya tidak sampai tempat untuk mengunjunginya, dan mungkin bisa saya berkunjung di lain waktu. Dan sampai di sini dulu, sahabat Bali Traditional Culture di mana saja berada, untuk informasi yang bisa saya sampaikan tentang Museum Subak Bali. Mungkin bisa kita berjumpa di lain waktu dalam sesi dan kegiatan yang berbeda atau tempat yang lain membahas tentang kebudayaan dan tradisi Bali. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya hidup berbahagia dan sukses selalu dalam menjalani kehidupan. Om Santi 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 Om.